Tapi karena kehalang gua kuliah, jadi baru terwujud 2020. Jadi kita mulai distribusi ini ya dengan modal kecil lah istilahnya. Ya. Puji Tuhan teman-teman brewer, teman-teman distribusi itu banyak-banyak bantu kita sebenarnya. Banyak flavor ya, sekarang flavor kan macam-macam banget kan. Iya. Maksudnya kalau dibatasin kita jadi kayaknya bosan nih nge-vape gitu loh. Mereka nggak mau sacrifice sedikit gitu loh. Maksudnya nggak mau sacrifice. Oke deh, belanjanya segini gitu. Ngobrol sama toko retail ya. Kalau toko retail ya dalam posisi seperti ini kita banyak-banyak bertahan aja lah. Talk sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, bintang tamu yang paling muda yang pernah kita undang. Silakan memperkenalkan diri. Nama gua Kevin, umur baru 23. Baru 23 tahun. Dari mana sih? Oh, brandnya dari Vape Express. Vape Express, Jakarta Timur tepatnya. Jadi teman-teman, Vape Express ini menjadi rising star di dunia distribusi vape dalam waktu yang sangat amat singkat. Dilakukan oleh bocah 23 tahun ini. Itu yang sangat menarik, makanya kita undang. Nah, ini lu boleh ceritain dikit, Vin, tentang Vape Express dan gimana awal mulanya Vape Express. Vape Express ya. Jadi gini, dulu itu gua sebenarnya usia berapa ya? kayaknya 19 tahun deh. 19 tahun itu 17 underage dong. 19 tahun itu gua kan masih kuliah tuh di Binus kan. Ngekos di dekat-dekat Binus lah. Jadi gua tuh hobi harus jadi cuan. Jadi hobi harus cuan. Waktu itu gue nyoba-nyoba nge-vape kan, kayaknya bisa nih jadi cuan nih gue bilang. Akhirnya gue masukin liquid lokal buat jualan online sebenarnya. Nah pada saat itu gue ketemu liquid namanya Bubble Squad, punya Trilogy. Iya, Bubble Squad. Liquid fruity-nya pertama kan. 4 rasa. Ya betul. Nah gue coba masukin, gue kontak waktu itu ke Benedict, betul. Nah gue coba kontak ke dia, mau dong masukin gini-gini. Ben bilang, lu mau jualan di mana? Di online gitu kan. Oh, kita kapan yuk ketemu ngobrol gitu kan. Lu bantuin gua aja, dibilang gitu. Terus gua bilang, boleh kapan ketemu? Kalau misalkan gua bisa bantu, gua pasti bantu, gua bilang gitu kan. Pas akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol, oke, akhirnya gua di-hire jadi salesnya Trilogy. Pada saat itu Trilogy belum punya sales tuh. Jadi gua handle bagian salesnya Trilogy. Lambat laun ya kita jalan bareng segala macam, bikin varian berikutnya. Akhirnya 3 tahun kemudian lah bikinlah si Vape Express ini. Sebenarnya udah rencana lama, tapi karena kehalang gua kuliah, jadi baru terwujud 2020 gitu. Maret. Pas pandemi. Lolos kuliah atau lulus kuliah? Masih kuliah. Akhirnya Vape Express muncul. Maret 2020 muncul. Berarti berdiri sendiri terpisah dong ya, Trilogy yang Vape Express. Sebenarnya orangnya sih itu aja sih sebenarnya. Tapi secara company berbeda. Oke. Jadi Trilogy memang produksi, Vape Express bagian distribusi. Oke. Anggaplah CMUMK deh ya. Ya, bisa dibilang begitu. Ya. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya sebenarnya Vape Express ini kita kan nggak pernah tahu sebenarnya omsetnya orang berapa istilahnya. Cuman kalau gue ngelihat dari pergerakan barang, update barang itu yang menjadi kunci utama kita bisa melihat seberapa risingnya sebuah distribusi. Dan menurut gue Vape Express itu adalah salah satu distributor yang usianya belum lama tapi update-nya ini ngebut dan ya bisa dibilang massive. Menurut gue salah satu rising star. Sebenarnya lu bisa share gak sih apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatannya Vape Express kok bisa dalam waktu singkat jadi rising star gitu? Oke. Dengan keterbatasan modal yang waktu itu gue punya sama yang lain punya, jadi kita mulai distribusi ini ya dengan modal kecil lah istilahnya. Ya. Puji Tuhan teman-teman brewer, teman-teman distribusi itu banyak-banyak bantu kita sebenarnya. Oke. Jadi ya banyaklah bantu-bantu kita. Jadi kita banyak dikasih barang gini-gini segala macam, dikasih tempo, dikasih kepercayaan lah. Ya. Untuk bantu ikutan juga sebenarnya. Oke. Jadi ya makasih banyak lah buat teman-teman brewer, teman-teman distribusi yang banyak-banyak bantu kita. Jadi ya puji Tuhan lah. Tiba-tiba langsung rame apa sempat sepi dulu apa gimana gitu? Bulan-bulan awal ya sepi lah. Maksudnya kan dengan bermodalkan gue punya database yang zaman dulu Trilogy, nah itu gue memanfaatkan itu sebenarnya.
Dan teman-teman yang gue kenal juga mau ikutan jualan nggak gini-gini, gue tawarin jadi sales kan. Boleh deh gini. Akhirnya ada sales, kita canvassing bareng-bareng, kita lihat toko-toko mana ini segala macam, kita samperin, kita ngobrol gitu-gitu. Ya banyak toko-toko retail juga yang bantu lah, banyak. Tapi sebenarnya nggak mulus-mulus semata-mata tiba-tiba rising dan mulus, tapi karena sebetulnya lu juga udah bermodalkan sesuatu dari beberapa tahun yang lalu. Ya betul. Ada hubungan yang emang udah terbangun antara produsen sampai ke retail. Iya betul. Dan itu menjadi modal juga sebenarnya buat VE. Sebenarnya modal utama sih itu, database toko itu. Tapi karena lu melakukannya juga dengan baik dan benar, akhirnya makanya bisa bertumbuh kali ya. Iya. Dalam bantuan teman-teman dalam Vape Express juga sih, sama Trilogi juga kan, Benedict dan Dika kan juga bantu banyak ke gua kan, ngasih sharing ilmu lah istilahnya. Iya. Dika yang suka sakit gigi itu ya? Dika mana Dika? Wah, kenapa gue yang nanyain harusnya Dika nih? Menurut lo, pandangan lo terhadap vape di Indonesia sekarang gimana sih? Vape ini kan kita masih, hitungan di industri masih kecil lah ya, masih lingkupannya teman-teman. Jadi ya menurut gue harusnya 5 tahun ke depan harusnya masih bisa berkembang lagi kan. Ya mungkin ini bisnis jangka panjang lah, kita harus sabar-sabar. Dengan pandemi posisi kayak gini, PSBB, PPKM apalah, kita defense aja lah, pelan-pelan kita. Ya, tuh denger ya. Ini umurnya 23 tahun bilang vape jangka panjang. Kalau lu umurnya udah tua bangkong tapi bilang vape umurnya jangka pendek, berarti lu gak punya visi, bro. Ya, gua tau lu kagak punya visi. Karena orang yang sukses adalah orang yang punya visi. Kenapa lu bisa bilang vape itu jangka panjang? Karena ini kan hubungannya lifestyle ya. Menurut gua vape ini lifestyle ini. Maksudnya orang kalau udah nge-vape pasti terus-terusan gitu loh. Ya. Orang yang berhenti nge-vape tuh mungkin keterbatasan materi atau gimana kan kita juga nggak tahu. Ya. Kalau masalah lifestyle sih menurut gua pasti jangka panjang. Ya. Sebenarnya lucu sih kalau berhenti vape. Kalau zaman dulu mungkin karena vape mahal. Kalau sekarang kan vape udah lebih murah daripada ngerokok. Udah lebih murah pasti. Jadi sebenarnya itu juga kita harus gaungkan tuh kepada teman-teman bahwa vape itu lebih murah daripada ngerokok, bro. Betul. Gitu. Gua punya satu cerita bagus sebenarnya. Gua suka potong rambut di tempat langganan itu, barbernya gua kasih satu pot gua kasih ke dia, nih lu coba, lu bisa berhenti rokok nggak? Kemarin persis gua cek ke dia, gimana rokok lu? Udah lepas bro. Gimana sekarang, lebih irit nggak? Lebih irit karena biaya vape tuh kalau ngepot cuma 30% yang ngerokok. Lebih irit. Dan rokoknya lepas 100%. Jadi kalau di masa pandemi ini sebenarnya pot solusi, betul. Solusi. Karena bisa ya lumayan menekan kos buat lifestyle tadi kan. Dan kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini kan lagi ada ini nih. Kalau kita ngelihat situasi yang ada pernah dialami Amerika, itu juga sebenarnya menjadi sebuah ketakutan yang takutnya dialami oleh Indonesia juga, yaitu pembatasan flavor. Dimana lu kebayang gak sih kalau misalnya di Indonesia tiba-tiba flavor tuh cuma boleh ada rasanya tembakau sama mint? Tembakau sama mint nggak kebayang sih, karena kita udah banyak flavor ya. Sekarang flavor kan macam-macam banget kan. Iya. Maksudnya kalau dibatasin kita jadi kayaknya bosan nih nge-vape gitu loh. Udah istilahnya udah bisa naik Lambo, disuruh balik naik kereta kuda ya. Kan istilahnya gitu ya. Udah dengan sebegitu banyak variasi kreativitas dan karya, tiba-tiba disuruh balik ke sesuatu yang tabu gitu. Iya, maksudnya kita udah di depan disuruh mundur lagi. Iya, kita udah sampai depan, masa disuruh replay. Terus kalau misalnya apa yang lu tanggepin juga nih ini, karena sekarang nih sebenarnya isu-isunya dalam artian yang menjadi masalah di dalam industri vape ini nggak lepas juga dari 18 plus sama liquid yang nggak ilegal, liquid ilegal. Kalau menurut lo gimana? 18 plus menurut gua ya memang itu kan sudah aturan pemerintah ya. Dan harus diikutin. Betul. Kalau toko-toko yang masih pada suka jualan ke under 18 menurut lo gimana? Sebenarnya kan nggak boleh, tapi itu gimana ya, susah juga sebenarnya. Karena toko-toko itu kan kita juga nggak bisa maintain sebenarnya. Nggak bisa maintain dia setiap hari kayak ini bener nggak jualan ke 18 plus gitu loh. Kita nggak bisa maintain sebenarnya. Cuman balik lagi berarti moral. Balik lagi ke moral sang penjualnya. Iya. Dan itu harus dijaga sebenarnya. Harus dijaga, betul. Karena nggak cuma buat kepentingan lu sendiri, bos, ini buat kepentingan industri secara keseluruhan. Betul. Kalau misalkan industri ini mau jangka panjang, menurut gua harus sama-sama jaga sih. Harus sama-sama dijaga. Terus sekarang juga nih
kalau di daerah tuh kan kadang marak liquid yang ilegal bro. Jadi banyak liquid tuh yang nggak bercukai lah. Terus ada consignment store yang jualan liquid bekas lah. Gitu loh, kata mobil jualan liquid bekas gitu kan. Itu menurut tanggapan lu gimana? Liquid ilegal, tujuan mereka apa? Tapi maksudnya kok bisa sampai kepikiran buat jual ilegal gitu, diecer maksudnya kan? Masa diecer dan tidak bercukai gitu loh. Ya. Nggak habis pikir sih maksudnya motivasinya apa. Kalau mereka benar-benar pemain dalam arti pengusaha dan punya mimpi besar di industri vape, mereka harusnya nggak ngelakuin itu. Harusnya nggak ngelakuin itu. Ya dong, itu cuma orang-orang yang mungkin orientasinya adalah uang, yang penting cuan, yang akan lawan hal seperti itu. Karena kalau benar-benar lu pengusaha, mentalitas lu bagus, mimpi lu besar, ya lu nggak mungkin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bukan orang mindset kelas 1 istilahnya. Iya kan? Ya kalau mau cuman kayak gitu dagang somai aja bos, pakai gerobak. Kayak yang tadi gue bilang, harus bener sama-sama saling jaga. Iya, harus saling jaga dan semua harus dimulai dengan mindset yang benar dari pas semua stakeholdernya. Betul. Ini kita ini soalnya perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Dan ini memang bisnis jangka panjang. Kalau kita ngomong secara bisnisnya, dan buat vapor ini adalah lifestyle yang akan menjadi kebutuhan utama. Kalau kita bilang mungkin hari ini vape seperti rokok ratusan tahun yang lalu yang orangnya masih pada bikin di rumah dan baru mulai mengenal yang namanya kata legal, baru mengenal yang namanya cukai, ya ini sama. Dimana kita punya masa depan yang sangat cerah juga seperti mereka hari ini sebenarnya. Betul. Ya kan? Tapi kira-kira apa pencapaian yang lu bisa capai lewat vape dengan apa yang lu lakukan sekarang? Apa ya? Karena di dunia vape ini sebenarnya bukannya gua munafik ya. Gua nggak terlalu pikirin cuan lah sebenarnya. Di vape ini gua cari teman, cari relasi. Siapa tahu relasi cocok, kita bisnis bareng yang lain. Maksudnya gua nggak munafik, bener-bener cari cuan di vape gitu loh. Maksud gua memang ini industrinya kita bersama-sama, karena ini vape ini isinya teman-teman lah semuanya. Kita juga kenal satu sama lain gitu-gitu. Kalau misalnya deh, gue kasih gambaran, lu boleh bilang iya atau tidak, percaya atau enggak, kebayang atau enggak. Oke. Lu, misalnya gue bilang gini, percaya nggak kalau misalnya 5-10 tahun ke depan atau 10-15 tahun ke depan akan lahir satu dari 10 orang terkaya di Indonesia itu merupakan seorang pengusaha vape? Percaya. Percaya. Kenapa lu percaya? Balik lagi kayak tadi gue bilang, karena ini kan lifestyle, pasti orang pasti pakai lah istilahnya. Lama kelamaan orang pasti pakai nih. Hitungannya kan kita disandingin sama rokok nih. Rokok lama-lama juga orang pasti ngerokok gitu loh. Sekarang bocah-bocah kecil juga bisa ngerokok. Iya. Itu yang kita jaga sebenarnya untuk di vape ini kan. 18 plus. Iya. Sekarang perusahaan sebesar Jarum aja punya anak perusahaan seberapa banyak? Oh banyak banget. Banyak bang bos. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Betul. Dan eranya akan berubah. Akan berubah. Pasti. Eranya pasti berubah. Zaman dulu mungkin pengusaha kereta kuda udah luar biasa sekali PD-nya. Dan pada saat mobil pertama kali ditemukan, mobil dicaci maki luar biasa. Tapi hari ini semua orang punya mobil. Hari ini semua punya mobil. Meskipun mobil harganya di saat dulu mahal, sekarang murah buat mereka. Ya kan? Karena industri era terus berubah. Zaman dulu zaman kerajaan, era 200 tahun kerajaan A, era Romawi sekian ratus tahun, kemudian berubah sekarang republik, sekarang demokrasi dan lain sebagainya, bentuknya negara. Era akan terus berubah dan vape menjadi salah satu perubahan yang sangat meyakinkan. Bener nggak sih, Min? Bener sih. Gue percaya itu sih. Percaya ya? Percaya gue. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti ada perusahaan vape yang tiba-tiba gue IPO, masuk akal dong? Masuk akal. Masuk akal kan? Masuk akal. Artinya teman-teman vaper yang lagi nonton atau pengusaha yang lagi nonton, guys, mimpinya harus besar. Karena ini bisnis, bukan bisnis kecil-kecilan. Kalau kalian berpikirnya seperti itu, terjadilah buat kalian. Tapi kalau kalian believe dan percaya ada masa depan yang cerah di industri ini, ya terjadilah juga, benar ya? Benar. Setuju gue. Ya kan? Dan kita harus jadi bagian dari orang-orang yang punya mimpi besar dan mencapai hal-hal besar tersebut dan berbuat kebaikan lewat apa yang kita capai itu. Gitu. Jadi kita harus sama-sama jaga nih. Kalau dari Vape Express atau Trilogi, goals lo di tahun ini deh, di saat PPKM nya lagi susah, sebenarnya goals lo tuh segimana sih? Menurut lo apa sih yang sebenarnya cukup? Apakah keep survive aja atau lo tetap aiming buat manjat anak tangga, naik level? Kalau manjat anak tangga naik level sih pasti sih. Pasti. Kalau itu meskipun pasti. masa pandemi. Masa pandemi. Tapi kalau untuk keep survive itu lebih pasti lagi.
Tapi aimingnya tetap ke arah yang lebih besar. Lebih besar, untuk pasti. tetap naik kelas Pasti. tuh. Nah, Pasti. sekarang ini banyak toko-toko kecil di luar kota yang stuck. Jujur aja, karena Pasti. kenapa? Karena ini, menurut lo toko-toko kecil ini stuck karena keadaan, atau karena manusianya, atau karena faktor apa? Menurut gua karena keadaannya. Karena kalau gua sering ngobrol sama toko-toko di luar di luar Jakarta lah, Jabodetabek lah ya. Ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, gua ngobrol, iya bro, sekarang di sini ditutup semua. Sekarang kita jualan udah kayak jualan narkoba, ngumpet-ngumpet. Takut digerebek sana sini, denda apa segala macam. Itu memberatkan mereka sih. Mereka emangnya nggak punya divisi online? Divisi online di sana aksesnya agak susah ya kalau mereka ngomong. Karena Semua orang di seluruh kota bilangnya gitu sih. iya, karena Tapi ada yang online jadi jagoan di kotanya. iya karena gini, karena di beberapa daerah mereka beli satu koil, satu piece itu nggak mau nanggung ongkir gojeknya. Kalau gitu kenapa nggak toko yang kasih free ongkir aja buat promo? Free ongkir nggak akan nutup. Karena belanjanya kekecilan. Kekecilan. Kalau gitu bikin batasan pembelian dong. Kalau minimal belanja 200.000 free ongkir misalnya. Itu bisa jadi solusi sih sebenarnya. Artinya apa? Bukan keadaan dong yang salah. Manusianya dong. Manusia tidak mau berusaha. Karena di saat yang sama, di saat banyak orang bilang toko saya stuck, di saat yang sama ada 1-2 orang yang rising. Artinya, ya pemenang melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Maksudnya, lu ngerasa lu stuck, tapi ada orang lain di kondisi yang sama seperti lu, dia malah rising, dia malah tumbuh dan besar gitu. Dia malah berhasil. Mungkin di daerahnya pertumbuhan ekonominya kurang bagus. Tapi nggak bisa dijadiin alasan. Selama kita berpikirnya begitu kan akan terus stagnan. Harus ya gitu sih, bener sih. Ya kan? Bener. Ketika lu pergi ke Semarang misalnya, semua orang Semarang mayoritas bilangnya orang Semarang tuh begini bos, mereka tuh nggak bisa begini bos. Tiba-tiba ada satu orang namanya Tunda Semuringin yang sukses luar biasa orang Semarang dengan apa? Mindset yang berbeda. Balik lagi ke mindset. Pola pikirnya yang menentukan cara kerja lu, strategi lu, kreativitas lu akan timbul ketika lu tahu apa yang lu mau, kan gitu kan? Banyak masalahnya toko-toko ini stuck dan menyalahkan keadaan dan orang lain, tapi tidak merubah diri sendiri. Itu banget menurut gue. Kalau menurut lo begitu nggak sih? Kalau menurut lo nggak begitu pun, kira-kira apa yang bisa lo kasih ke mereka supaya mereka tuh paling nggak, guys, you guys need to do something loh. Gitu. Sebenarnya bingung juga sih, karena gue terima curhat dari toko-toko yang daerah kayak Indramayu gitu-gitu, karena mereka selalu ngocehnya dengan hal yang sama gitu loh. Kayak misalkan, wah orang-orang sini nggak mau nanggung gini lah, belanjanya kedikitan lah, cuan yang nggak nutup lah, apa segala macam gitu loh. Mereka nggak mau sacrifice sedikit gitu loh, maksudnya nggak mau sacrifice, oke deh belanjanya segini gitu loh. Dengan orang-orang yang pelanggan di sana dengan ekonomi yang terbatas, mungkin agak tergoyah kayaknya pasar yang sebelah sana gitu. Nah berarti intinya diperlukan strategi dong. Strategi, betul. Harus Supaya ubah bisa- strategi di dianya. Dia harus mengubah strategi. Karena dia nggak boleh kalah sama keadaan. Karena pemenang kan mengubah dunia, bukan dunia yang mengubah dirinya. Betul. Harus fight dengan keadaan. Iya, harus fight dengan keadaan, cari solusinya, ketemuin strateginya, dan jadi jagoannya di situ. Betul. Harus jadi the smartest guy in the class. Teman-teman, buat yang teman-teman toko, teman-teman vapor, kalau kalian ngerasa stuck hari ini, yang perlu diubah tuh diri sendiri. Karena keadaan nggak bisa kalian ubah. Keadaan akan terus kasih pressure ke kalian. Jadi kalian yang harus memaksa diri kalian bisa timbul ke permukaan di saat cracking zone-nya ada. Terakhir, kalau dari lu, Vin, dari Vape Express, Gimana tuh? apa yang pengen lu sampaikan ke halayak vapor Indonesia? Ya kalau misalkan gini, kalau untuk toko-toko retail, gue kan lebih banyak ngobrol sama toko retail ya. Kalau toko retail ya dalam posisi seperti ini kita banyak-banyak bertahan aja lah. Untuk para pelanggan juga ya mohon sabar segala macam. Maksudnya kita sama-sama berjuang buat bangun industri ini kan. Sebenarnya industri ini kan ujung tombaknya kan toko retail kan. Toko retail itu ya ujung tombak kita lah. Kalau misalkan toko retail mati, distribusi pun bisa mati gitu loh. Itu sih yang penting. Era kayak gini kita sabar-sabar aja lah. Sabar-sabar ya. Mode bertahan. Iya. Pasang tameng kayak tinggi. Pasang tameng. Iya. Oke, Vin, kalau orang mau belanja ke Vape Express, pengen belanja dari distribusinya Vape Express, bisa ngelihat Instagram atau kontak kemana gitu? Bisa Instagram @vapeexpress.id. Kalau enggak di link Instagramnya ada website untuk belanja retail juga buat dari toko-toko retail kita. Nah, terus nanti juga bisa ketemu nomor telepon di situ juga bisa ya? Ada nomor Buat telepon belanja juga di langsung situ. ke sales ya? Nah, betul. Jadi buat teman-teman toko yang pengen belanja, pengen lihat katalog Vape Express, bisa lihat juga di situ. Siap.
Oke, thank you banget nih. Siap, Hari thank you, ini kita temuin spesial nih karena bintang tamunya ini pengusaha vape paling muda nih di Indonesia ya kan. Muda tapi tidak underage ya. Sip. Thank you Vin. Thank you, Kol. Sukses terus buat VE. Amin. Thank you Salam juga. satu wap. Jangan lupa berbuat kebaikan.